Duh, gue panik. Aduh. Hai Mas Menteri. Gue. Hai. Ayo dong. Yuk pada ngumpul semua yuk. Halo semuanya. Selamat siang sobat-sobatku, sobat pesona, sobat Miss Queenku tersayang. Ayo, amin, tolong jangan keluar. Tolong 1 jam ini aja yuk. 1 jam ini aja yuk, tolong jangan keluar ya. Ya, please, please, please. Orang pertama, keren. Keren. Salam dari Cirebon, respect. Respect. Duh, gue lagi pengen. Ya, ayo, hadir. Keren. Ayo. Ngobrol Mas Menteri. Biasanya gue ngobrol sama Mas Betot. Itu Bas ya, maaf. Aduh, gue panik nih. Rambut gue acak-acakan lagi. Aduh. Ya, ntar dulu ya. Duh, gue panik nih. Ngomong gimana ya ngomongnya ya? Halo Mas Menteri. Halo, iya. Wow, Porjamilan per sempre. Hai Pak Menteri. Oh, hai guys. Tuh, gitu. Gue live. Aku panik nih. Aduh. Bentar dulu ya. Aku. Hai Mas Menteri. Hello. Hai. Mars. Apa kabar Mas Menteri? Aku baik keadaannya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah siap ngerosting, Mars? Saya nggak siap Mas Menteri. Ini mas saya cuma diomongin, disuruh aja sama anak buahnya Mas Menteri. Aduh, Ini saya ada takut bendera salah nih. Indonesia lah, bendera Indonesia harus di roasting nih, menterinya nih. Tapi jangan takut, Respect. ya. Kita hormati institusinya, tapi kalau kita bisa ngobrol-ngobrol untuk membangkitkan semangat imun kita, Siap. juga di tengah-tengah ini nggak usah takut, Marcel. Yang penting kita have fun dan berkontribusi. Yang penting kita bermanfaat. Siap Mas Menteri. Ya ampun. Saya sering banget ngelihat Mas Menteri lari pagi di CFD dulu sebelum ada corona. Oh ya, Iya, benar ya? benar beberapa kali aku lihat dan aku pernah dikasih sepatu sama Mas Menteri yang 910. Oh ya Allah, Ingat berarti nggak? Jadi waktu itu berarti aku sebelum. menang di acara stand up dari Mas Menteri. Aku juara satunya. Wih, keren banget. Bukannya kita udah pernah ketemu waktu itu, waktu inbox, waktu dahsyat. Iya, waktu dahsyat juga pernah. 2 kali kita bertemu Mas Menteri. Ya ampun. Keren banget, Aduh. Marcel. Apa Aku Mas senang Menteri? banget loh, Marcel sekarang udah jadi selebgram, udah jadi artis teratas. Ceritanya sih Amin. benar-benar menginspirasi banget. Amin Mas Menginspirasi Menteri. kita semua. Amin. Amin banget karena saya percaya banget bahwa semua orang bisa berubah gitu. Meskipun saya terakhir dari Sobat Miss Queen, kita bisa keluar dengan karya dan juga bersama Kemenkraf. Asik. Dan salut banget nih, apa namanya, celotehannya mengenai lelah miskin OTW kaya itu keren banget. Itu Waduh, membangkitkan semangat kita. terima kasih. Terima kasih Mas Menteriku. Kalau boleh tahu emang Mas Menteri dulu sempat susah juga katanya ya? Sempat jadi waktu di PHK pernah ngerasain banget kehilangan Oh, pekerjaan, nggak punya mata pencarian, dan benar-benar penghasilan nol. Itu ngerasain wow. banget. Tapi pas krisis itu justru menjadi pemicu, membuat satu terobosan, membuka usaha, dan dari usaha yang hanya 3 orang karyawan, usaha kecil, Wow. sekarang sudah jadi usaha yang besar, udah buka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Marcel juga bisa Respect. kayak gitu. Amin, amin Mas Menteri, amin. Saya kira masa paling sulit Mas Menteri pas waktu Pilpres kemarin, Mas. Oh, udah mulai nih roasting nih, udah mulai nih. Enggak dong, enggak. Enggak.
sedikit-sedikit Mas kita Bang ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya Mas, saya seneng banget hari ini bisa berbicara sama Mas Menteri tanpa dihalangin water cannon Mas. Sumpah saya seneng banget. Ini bukti bahwa menteri yang wakil rakyat yang terbaik, yang mau ngobrol langsung dengan sobat-sobat Miss Queen hari ini. Terima kasih Mas Menteri. Aduh, saya senang banget. Karena biasanya saya kalau harus ngobrol sama wakil rakyat itu harus pakai ini Mas Menteri, alma mater mahasiswa gitu-gitu. Dan juga iya biasanya pulang-pulang mata perih gitu-gitu Mas Menteri. Ada odol. Sekarang kan zamannya ini lagi PPKM darurat, jadi mau ketemu siapa aja mestinya bisa. Marcel Iya, bisa iya. ketemu sama menteri, sama Menko, mungkin juga kalau lagi hoki bisa ketemu sama presiden juga melalui IG Live atau melalui virtual platform. Amin. Makanya mungkin karena PPKM ini mungkin saya akan menginisiasi Mas Menteri untuk para mahasiswa kalau ingin mengutarakan kesan pesannya untuk para wakil rakyat mendingan di online aja mendingan ya Mas Menteri ya. Ya online dan dibuat forumnya, dan saya sebagai sekarang bagian dari pemerintah ikut mengajak para menteri dan juga para pimpinan di negara plus 62 ini untuk lebih banyak mendengar karena saat ini kan PPKM darurat ini kita sangat prihatin ya, sangat tertekan, apalagi banyak yang kehilangan pekerjaan, terus kita mesti sama-sama bergandengan tangan untuk menekan penularan dari virus COVID-19 ini. Jadi mendengar itu kan sebagian daripada solusi. Jadi kalau kita dengar, apalagi dari mahasiswa, dari anak-anak muda, dari masyarakat, itu sangat dianjurkan. Respect Mania, respect. Karena memang corona ini semua orang harus beradaptasi dengan corona gitu. Kayak teman saya aja Mas Menteri, karena corona, sekarang yang tadinya dia parkir di depan supermarket, sekarang dia parkirnya online Mas Menteri. Gara-gara corona. Itu motor sama mobil gede-gede semua. Karena dia parkirnya via Zoom, dia parkirnya jadi di Zoom gitu. Kiri, kanan, ya, oh. Aduh, tabrakan deh. Tapi untuk orang seperti Mas Sandiaga Uno, mungkin kalau putar balik kayaknya nggak ngasih receh kayaknya kalau di mobil ya Mas Menteri ya. Langsung kasih BPJS kali ke orangnya, gimana Pak? Pak Oga itu ya, Pak Oga. Iya. Ya, waktu dulu kan aku pernah tugas di DKI ya, waktu di Pemprov. Salah satu perilaku yang semakin menjamurnya Pak Oga itu kalau kita berikan uang pas lagi muter itu malah makin banyak Pak Oganya. Iya Mas Menteri. Jadi aku selalu bilang sama Pak Lurah, sama Satpol PP, mungkin Pak Oga itu malah diberdayakan gitu, dibukakan lapangan kerja, dicari kegiatan yang mampu untuk mungkin di pasar-pasar yang suka macet itu mereka dijadiin pengatur lalu lintas, tapi diseragamin, dikasih gaji yang tetap, dan banyak yang jadi pasukan oranye, jadi pasukan biru, jadi banyak yang kita tarik pada saat itu. Wah, respect. Keren banget. Itulah kenapa kali kita selalu bersih Pak Mas Menteri ya. Waktu di Jakarta 2 tahun itu ya Mas. Mas, katanya mau dikit-dikit aja ini Mas. Roasting bener nih. Udah banyak itu tadi udah sebagai dari para pejabat-pejabat di lingkungan Kemenparekraf nih, deputi, direktur, terus dari Poltekpar semua. Karena dia nggak bisa ngerosting menterinya, sekarang dia pikir diberikan kesempatan buat Marcel yang ngerosting. Iya Mas Menteri, saya jadi tumbalnya Mas Menteri. Saya adalah orang yang mewakili para deputi dari Kemenkraf. Mangga, silakan Marcel, di roastingnya dimulai. Oke Mas Menteri, saya roasting dikit-dikit aja Mas Menteri ya. Ini Mas saya baca dulu aja faktanya Mas Menteri ya.
Jadi untuk teman-teman semuanya buat 1.228 orang hari ini. Mas Menteri, Bapak Sandiaga Uno. Abangku ini memang cocok banget jadi menteri karena Pak Sandi ini katanya pernah sempat memecahkan rekor muri, pernah belusukan ke 1.000 titik di ibu kota dalam 1 tahun. Bener ya Pak ya? Benar, benar Marcel. Bener ya? Itu terbukti ada 2 hal dari sisi Pak Sandiaga Uno. Yang pertama, Pak Sandiaga Uno ini memang rajin dan sangat peduli dengan Jakarta. Yang kedua, dia ini memiliki bensin yang banyak ya. Jadi 1.000 titik. Kalau saya jadi bapak mah bensin saya tekor, Pak. Waktu itu pakai Datsun Go, jadi hemat bro. Pakai Datsun Go, Pak. Serius, dulu pakai Datsun Go, jadi wah itu hemat banget. Sehari Hemat banget ya, kelilingin Jakarta bensinnya. 1 liter bisa sampai puncak itu katanya Pak Datsun Go tuh. Saking iritnya dia. Ya, betul banget. Lanjut. Lanjut Pak. Dan Abang Sandiaga Uno ini menurut majalah Forbes pernah masuk ke daftar 37 orang terkaya di Indonesia. Dan kekayaannya itu senilai 5 triliun. Itu Pak Sandiaga Uno duit semua Pak. 5 triliun, ya ampun beda jauh banget sama saya. Kalau saya lebih ke 5 triliun, Mas. Gak kepikiran sama saya. 5 triliun. Pohon cempaka. Oh, cemara atau cempaka? Cemara Pak, cemara. Kalau cempaka putih Pak, cempaka putih. Bapak tahu nggak kenapa cempaka putih Pak? Nggak tahu. Nggak tahu karena tiap malam pakai skincare katanya Pak. Mau bercanda. Aduh, 5 triliun menurut saya sebagai duta kemiskinan Indonesia, saya itu sangat-sangat banyak Pak. Sumpah Pak, jujur 5 triliun Pak kalau kita pakai buat beli kangkung, hey, 1 Jakarta ngantuk Pak. Aduh, saya seneng banget ini ngehibur orang kaya nih. Oke, Marcel dapat tas pinggang dari Wonderful Indonesia. Serius, Mas? Serius, keren roastingnya, keren. Keren banget. Saya senang banget bisa punya tas pinggang dari hasil APBN ya, Pak ya. Ini dari budgetnya Bunia nih di deputi pemasaran nih. Respect. Aduh, seneng banget saya. Oke, gantian saya sekarang mau balas roastingannya Marcel nih. Boleh nggak baca? Boleh dong, siap dong, Mas Menteriku. Siap nggak nih? Siap dong. Oke, makan apel dibuang bijinya. Cakep. Kalau dimakan ya bakalan kesedap. Cakep. Makasih lo Marcel buat roastingannya. Asik. Lalu? Kalau aku roasting balik, baper nggak? Tidak dong. Ke Jakarta, main-main ke Pekanraya. Cakep. Pulangnya mampir dulu ke Kroya. Cakep. Dari dulu ngomong lelah miskin OTW kaya. Ya ampun. Memang sekarang sudah kaya. Amin. Ya ampun. Baru kali ini saya roasting plus pantun ini terbaik banget loh. Mas Andi, ampun cakep banget hari ini. Tapi alhamdulillah loh. Itu jadi doa ya. Itu bukti bahwa ucapan celotehan itu hati-hati, karena itu merupakan doa. Karena Marcel bilang lelah miskin, OTW kaya, dan sekarang dari betul-betul saya baca ceritanya ya, dari bawah banget membangun karir sampai stand up comedy, sekarang bisa ngerosting menteri gitu loh. Itu udah kaya kuadrat, bukan hanya kaya dari segi materi, ekonomi, tapi juga kaya bisa cerita ke semua teman-teman. Gue pernah ngerosting menteri. Kacau nih. Keren banget. Keren. Gua salut. Terima kasih Mas Menteri. Hebat Marcel. Terima kasih. Tapi sejujurnya Mas Menteri, saya juga bangga banget hari ini karena
ini adalah salah satu impian saya sih. Impian saya yang saya tuh dulu kan dianggap sebelah mata pun udah bersyukur gitu. Tapi sekarang karena saya bisa bekerja keras dan bisa ada karyanya, akhirnya saya bisa mendapatkan hal yang terbaik hari ini. Dan Mas Menteri menghargai itu. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih. Aku salut kan, aku pengen jadi, ini kan ikon ekonomi kreatif ya. Jadi Iya Mas. kan ekonomi kreatif ini sekarang menjadi tumpuan harapan di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Ekonomi kreatif ini adalah bagian daripada inovasi kita, kreativitas kita. Jadi dulu kan istilahnya Marcel tuh ngeliatin artis-artis di Dasyat maupun di acara-acara lainnya berkreativitas kan. Tapi sekarang justru malah menangkap sendiri dan menjadi satu aktor dan pelaku ekonomi kreatif sendiri. Berarti belajar dari apa yang dilihat dan menanamkan satu etos kerja keras, kerja yang cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas, sehingga alhamdulillah ekonomi kreatif di bidang stand up comedy maupun di bidang teknologi seperti kali ini menjadi andalan. Jadi salut banget Marcel. Saya pengen anak-anak muda di Indonesia belajar dari Marcel dan ikut terhibur gitu loh, bahwa di tengah-tengah sekarang kan imunitas kita perlu tingkatkan. Jadi kita perlu banyak happy-happy, ketawa-ketawa, jangan stres gitu. Setuju banget Mas Menteri. Dan kenapa saya bilang setuju? Karena menurut saya pariwisata adalah salah satu cara kita untuk memperbanyak devisa negara. Bukan begitu ya Mas Menteri ya? Betul, jadi kita sebelum COVID itu kita nomor 2 setelah minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa. Tapi ekonomi kreatif lebih hebat lagi yang dikerjain sama Marcel ini, guys. 1299 yang melihat ini bahwa ekonomi kreatif menyumbang sudah 1100 triliun lebih ke ekonomi kita. Berarti kita ada di posisi ketiga setelah Amerika dengan Hollywood, ya, dengan stand up komedinya yang luar biasa, Stephen Colbert, terus stand up komedi dulu yang dari zamannya Bill Cosby sampai ke Jerry Seinfeld dan sekarang banyak banget Jimmy Fallon dan sebagainya. Sekarang kita ada di nomor 3, Korea nomor 2 dengan K-pop. Berarti kita ekonomi kreatif bersama pariwisata ini akan menjadi kebangkitan daripada ekonomi kita pasca pandemi. Salut buat ekonomi kreatif kita. Wah, respect pokoknya. Aduh, ya ampun. Pokoknya saya kalau ngelihat Mas Menteri itu di dalam otak saya kayak UMKM banget gitu. Mas Menteri tahu UMKM nggak Mas Menteri? Nggak tahu. Usaha mikro dari menengah bukan? Bukan Mas Menteri, arti dari UMKM, untung menterinya kamu Mas. Yeay. Peres. Tapi ini bukan peres, lebih ke menjilat. Kapan lagi kita ngejilat Menteri? Marcel, tolong ditambahin. Saya mau tahu nih, kan PPKM ini udah jalan sekitar seminggu lebih. Kegiatannya apa aja nih Marcel selama PPKM darurat? Dan gimana bikin konten-konten dan dapat ide-ide untuk stand up komedinya maupun materi-materi ini dapatnya dari mana biasanya? Kalau aku pribadi sih lebih ke materi-materi stand upku itu udah dari keresahan sendiri sih Mas Menteri. Keresahanku yang aku berasal dari keluarga yang susah, yang miskin, yang biasanya orang tuh kalau dikatain miskin, dikatain susah, itu selalu harusnya banyak yang minder, banyak yang kena mental illness. Tapi aku malah mencoba untuk merubah stigma itu, bahwa ya kita nggak apa-apa hari ini miskin, tapi kalau misalkan kita lemah, masa depan kita akan miskin lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita hari ini miskin, terus kita bisa merubah itu semua, merubah mindset itu dengan memiliki tragedi plus waktu sama dengan komedi, itu bisa menjadi hal yang terbaik untuk kita bersama dengan Kemenkraf. Waduh. Gimana Mas Menteri? Bagus nggak saya ini? Saya mau ambil tiduran boleh nggak sih? Boleh. Itu ngomong-ngomong di belakang itu apa, kayak ada seng-seng gitu tuh. Iya, ini Mas Menteri, ini kunci Belanda. Aduh, nggak baik ya kan. Gini aja dah. Aduh, saya panik nih. Aduh. Mas Menteri. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, Mas Menteri nyesel nggak sih? Ini kan lagi menteri. Jadi menteri nih terus tiba-tiba kehantam sama pandemi. Ada banyak pastikan hal-hal yang tertunda kan Mas Menteri? Jujur deh.
Ya, sebetulnya nggak boleh ngomong nyesel ya, karena semuanya terjadi karena sudah menjadi takdir dan suratan dari Yang Maha Kuasa. Jadi Respect. sebelumnya saya jadikan setelah Pilpres ini kemarin Mm-mm. saya balik bisnis lagi kan, Oh, dan balik lagi lumayan ke bisnisnya asal ya. sudah mulai Setelah menghasilkan, kebocoran. sudah mulai pendapatan sudah mulai meningkat lagi karena sempat nganggur waktu itu. Terus dapat tugas dari Pak Jokowi kan, Pak Jokowi Hmm. bilang tugas di Kemenparekraf. Jadi di Kemenparekraf ini saya masuk dalam keadaan yang sangat-sangat prihatin bahwa kunjungan wisata itu boleh dikatakan terjun bebas sampai 80% turunnya dari wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantaranya turun sampai 30%. Nah, saya menyusun strategi sama teman-teman dari Kemenparekraf dan alhamdulillah sampai bulan Juni kemarin sudah mulai meningkat 2-3 kali lipat kunjungan. Tapi kan sekarang PPKM darurat. Nah, sekarang saya menyadari bahwa di tengah-tengah PPKM darurat bahwa kita ini menggunakan harusnya kekuatan kreativitas kita dari segi ekonomi kreatif untuk mendukung sektor kita, terutama 34 juta masyarakat Indonesia yang lagi betul-betul ngalamin tekanan dari segi ya pendapatannya hilang, penghasilannya berkurang, mata pencariannya sekarang terancam. Jadi Marcel, saya ingin menyemangati, memberikan optimisme bahwa ekonomi segera bangkit, lapangan Amin. kerja bisa kita cetak Amin. dengan kreativitas kita. Jadi konten-konten kreatif yang sekarang kita lihat di Pesona ID underscore travel ini akan menjadi suatu kekuatan buat kita untuk bangkit dan pulih. Itu yang akan menjadi mudah-mudahan modal kita untuk tampil dengan penuh semangat dan bisa menang melawan COVID dan bangkit di saat sulit. Amin, Mas Menteri. Menang melawan COVID dan bangkit di saat sulit. Wah, keren banget itu. Kalau misalkan di TikTok tuh ada tuh, Pak. Habis kata-kata itu langsung papale, gitu-gitu, Pak. Baru kan kemarin bikin konten TikTok. Oh ya, Welcome to Indonesia, gitu-gitu tuh. wih, welcome to Indonesia gitu, Pak. Respect pokoknya dah. Mas Menteri, tapi ada pertanyaan nih, Mas Menteri. Ini mah dari saya pribadi, boleh nggak sih, Mas Menteri? Boleh, boleh. Tanpa mengurangi rasa hormat nih, berarti waktu kemarin pas waktu Mas Menteri ke Pilpres bisa dibilang OTW miskin apa gimana tuh, Mas Menteri? Ini boleh nggak? Saya berbagi nih, berbagi kepada 1.350 orang yang dengar. Iya, Mas Menteri. Maaf nih, Mas. Jadi kalau memang untuk kita tadi kan lelah, miskin, OTW kaya. Jadi Respect. resepnya lelah, miskin, OTW kaya itu adalah kita harus mampu untuk menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur. Dengan menjadi entrepreneur, kita bisa bermanfaat, membuka lapangan kerja buat orang lain, dan usaha kita, kalau kita tekuni dengan baik, itu mendatangkan juga dari segi keuangan dan ekonomi yang jauh lebih baik. Jadi, kalau di politik itu, kita adalah pengabdian. Jadi, kalau di politik itu, kita nggak boleh ngomong kaya atau tidak kaya. Tapi kita ngomongnya adalah bagaimana kita memberikan pengabdian. Nah kemarin waktu Pilpres terus terang ya banyak biaya keluar. Jadi kalau saya waktu itu ngitung-ngitung OTW miskin gitu ya benar juga mungkin. Tapi harus kita pastikan dulu untuk masuk ke dalam satu kontestasi demokrasi politik bahwa kita harus menghitung bahwa cukup bensinnya itu cukup dan dapatnya dari sumber-sumber yang jelas dari sumber kita sendiri. Jadi kalau boleh memberikan masukan kepada netizen yang lelah miskin OTW kaya, yang semua lagi OTW kaya, amin, itu Amin. fokus mencetak konten-konten kreatif kayak Marcel, mencetak usaha sendiri, membuka peluang, mungkin kerja di tempat-tempat yang sekarang lagi meningkat seperti kuliner, buat fashion, juga
gaming, aplikasi, teknologi digital, ekonomi-ekonomi yang berkaitan dengan kreativitas, ini sekarang lagi berkembang. Jadi dengan resep itu, insya Allah kita sesuai dengan tadi, semangat lelah miskin OTW kaya bisa kita wujudkan. Tapi saya boleh nanya lagi nggak nih ke Marcel Apa nih? Mas Menteri? Aku siap jawab. Saya mau nanya, Apa tuh? inspirasi itu dapatnya lagi ngapain? Lagi bangun tidur, mandi, atau lagi makan, atau lagi apa nih? Inspirasi tadi kayak ngerosting saya tadi itu dapatnya pas lagi apa? Momennya. Kalau saya pribadi sih Mas Menteri, setiap momen saya selalu catet gitu. Jadi mau momen bangun tidur saya catet, oh mungkin ini lucu gitu. Terus kalau misalkan lagi di jalan, bahkan sempat kalau lagi naik motor dulu, pas ada kemunculan ide, saya langsung berhenti Mas Menteri. Karena memang bensinnya habis waktu itu jadi nggak bercanda. Mas Menteri ketawanya banyak banget, banyak masalah ya Mas Menteri. Banyak masalah nih, wisata lagi turun. Bisa lagi turun. Mas Menteri kalau butuh cerita saya siap kok Mas Menteri, cerita aja lah nggak apa-apa. Jadi sekarang kan pasti yang banyak yang pengen apa sobat Pesona ID ini pengen jadi konten kreator lah yang kreatif Iya. seperti apa, ada tips nggak untuk teman-teman ini agar bisa dapat konten-konten yang mungkin receh tapi berguna gitu, Iya. mungkin simple tapi menghibur, ada nggak tipsnya? Intinya sih kita belajar sih maksudnya ya, apa yang kalau saya pribadi ya dari stand up Indonesia, komika-komika saya tonton semuanya videonya Mas Menteri, sampai ke komika-komika yang di luar negeri kayak Russell Peters, kayak Kevin Hart, ya gitu-gitu banyak banget yang saya tonton untuk saya pelajari sudut pandangnya dia seperti apa gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke diri saya. Dan pertama itu intinya ingin belajar dan ingin meluangkan waktu gitu. Jadi di bidang kreatif seperti stand up komedian seperti saya gitu, yang kita investasikan adalah waktu, karena itu yang paling mahal. Ketika kita punya waktu yang lumayan banyak dan kita pakai itu untuk belajar, jadi itu bisa membuat kita jadi lebih pro lagi nanti. Selain itu, kalau di stand up komedian lebih ke jujur. Jadi udah kita akuin aja kalau kita seperti apa keadaannya. Jadi kita nggak boleh kayak ih apaan sih, kalau kalau komedi tuh kalau nggak jujur jatuhnya malah jadi cringe, jadi kaku jadinya, jadi krik-krik gitu ntar Mas. Jadi kalau di stand up komedi seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa dipakai ke segala bidang kreatif yang lain ya, misalkan ya apapun itu. Karena saya kan dulu basicnya cuma sekolah lulusan SMK Mas Menteri, saya belum kuliah. Tapi karena di segi kreatif ini saya bisa bangga bahwa sekarang penghasilan saya lebih banyak daripada orang yang kuliah gitu. Jadi seneng banget hari ini. Bisa dibilang saya hari ini udah kaya banget Mas Andi. Mungkin rekening Mas Andi sama saya beda 300.000 kali ya. Saking kayanya saya nih. Kacau. Sekarang Mas Andi yang saya takutin nih, sekarang bukan debt collector Mas, lebih ke orang pajak sih takut nih. Saya takut salah. Mas Menteri juga takut gak sih? Ayo cerita yuk, jujur aja lah teman. Ya orang pajak itu harus ditemenin. Jadi Benar. pertama pajak itu kan sudah menjadi kewajiban kita warga negara. Tapi kadang-kadang karena ngisinya sulit, terus kadang-kadang rumit. Jadi kita harus berteman sama orang-orang pajak nih, gimana sih ini ngisinya terus dibuat sebagai, bener nggak? Bener, padahal kita pengen bayar Mas Menteri, itu bener, pengen bayar. Saya takut saya salah, tapi itu sama, kita sama pemikirannya Mas Menteri. Iya, saya bersyukur banget loh. Ini bukan peres ya. Saya bersyukur Indonesia itu memberikan karunia yang luar biasa sehingga saya punya usaha yang walaupun saya sekarang di pemerintahan, usaha saya terus berjalan dan menghasilkan. Nah, yang menjadi pusing itu kan kadang-kadang, ini bukannya saya mengkritik sesama menteri ya, tapi pasti Bu Sri Mulyani juga pusing. Tapi salah satu yang dikeluhkan oleh para UMKM ini, mereka mau bayar pajak tapi ribet gitu loh, ribet banget.
Terus kayak konten-konten kreator juga mau bayar pajak. Ada nggak sih misalnya setiap kali apa dapat pemasukan langsung aja dipotong gitu, terus kita nggak pusing gitu loh. Jadi model-model seperti ini yang di ekonomi digital sekarang yang lagi ingin kita kembangkan supaya konten-konten kreator juga yang aktif di ekonomi digital ini bisa menyumbangkan kepada pemerintah karena pembangunan ini perlu biaya dan biaya itu datangnya dari pajak. Nah, tapi pajaknya kalau ribet, kalau juga ruwet atau mumet, akhirnya banyak yang nggak bisa ikut partisipasi dalam membiayai pembangunan kita. Padahal kita semuanya, menurut saya, termasuk Marcel dan teman-teman Ya, konten kreator pasti mau nyumbang pasti untuk mau. pasti mau. Yang penting itu digunakan secara penuh berkeadilan untuk pembangunan kita, tapi dibuat ya tentunya setransparan mungkin, semudah mungkin, dan nggak pakai mumet, nggak pakai ruwet, nggak pakai ribet gitu. Itu pendapat Setuju. saya ya. Setuju Mas Menteri, setuju. Ini aduh ini pembahasannya daging banget sih Mas Menteri karena itu yang membuat kita agak bingung. Takutnya kalau misalkan kita tidak bayar, kita akan terkena denda yang lebih banyak. Nah, kalau misalkan kita bayar, waktunya lebih banyak juga untuk diluangkan gitu. Jadi itu sangat sangat berguna banget dan itu yang bermanfaat banget buat saya dan teman-teman mungkin yang ada di sini. Tapi Mas Menteri, tadi aku ada baca salah satu komentar, ada pertanyaan untuk Mas Menteri, boleh nggak sih terkait pariwisata? Boleh banget. Di masa pandemi ini bagaimana para wisata kita, khususnya Bali dan lain sebagainya, Labuan Bajo, dari Mas Menteri sendiri, Mas? Mohon maaf ini, Mas. Jadi Marcel, kita kan pariwisata ini yang paling terdampak dengan adanya pembatasan mobilitas. Karena pariwisata ini identik dengan pergerakan masyarakat. Nah, tentunya ke Bali, ke Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, Likupang, dan Borobudur itu tentunya pasti mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karena itu, kami melakukan terobosan-terobosan. Bagaimana caranya kita bisa berwisata dengan aman dan nyaman. Tentunya protokol kesehatan, baik di destinasi wisata maupun di sentra ekonomi kreatif. Yang kedua, dan ini terpenting banget, Ya, kita lagi mengembangkan, mumpung lagi PPKM darurat ini, adalah wisata-wisata berbasis virtual. Jadi virtual tour, virtual reality, augmented reality. Kemarin kita coba ngajak saudara-saudara kita, orang tua, murid, anak-anaknya kan lagi libur nih, kelas 5 SD. ya, Kita ajak tur ke Danau Toba, tapi pakai virtual platform. Nah, ini yang lagi kita kembangkan ke depan. Nah, setelah nanti ini seperti promosi juga, setelah nanti PPKM darurat ini bisa selesai, pandemi kita bisa atasi, kita mulai berwisata dengan era baru pariwisata, yaitu pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang tidak berbondong-bondong, tidak berkerumun, pariwisata yang sehat, pariwisata yang berkelanjutan lingkungan seperti ekoturism, wisata berbasis olahraga, wisata berbasis budaya, alam terbuka, dan lain sebagainya. Jadi mohon dukungan dari Marcel. Nanti amin, saya membayangkan banget gitu. Kita bisa bikin konten live misalnya, amin. tapi live-nya itu mungkin dari mana? Marcel udah pernah kemana aja dari 5 destinasi super prioritas? Saya baru ke Danau Ancol, Toba udah Pak. pernah? Danau Toba Ancol, udah pernah belum? belum. Danau Toba, Siap, Borobudur udah pernah? buru-buru udah. Mandalika udah pernah belum di NTB? Belum, Pak, belum. Labuan Bajo, Komodo udah pernah lihat belum? Belum juga, belum. Likupang, Sulawesi Utara dekat Manado, udah pernah? Belum, Pak. Nah, jadi baru 1 dari 5 destinasi super prioritas. Nah, itu nanti yang Wah, mungkin nanti saya akan ngajak konten-konten kreator seperti amin, Marcel, kita amin. live dari sana untuk mengajak para wisatawan Nusantara. Karena sekarang fokus kita di wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara ini yang menjadi tulang punggung sekarang. Kalau dulu kita ngejarnya bule-bule dan bule, sekarang Iya. dengan COVID-19 ini kita fokus pada wisatawan Nusantara. Respect Pak, Pak, ya ampun. Saya siap Pak, kemana aja Pak, saya bensin sendiri dah, nggak apa-apa dah.
Ya, Ya, siap. jadi Oh, kita bikin aja mungkin Komodo kali ya, Labuan Bajo menarik tuh, kita nanti bikin konten di situ. Di asik. situ ada namanya Puncak Waringin. Puncak. Pemerintah baru selesai menyelesaikan pembangunan Puncak Waringin, itu adalah Creative Hub namanya. Jadi sebuah pusat kreativitas. Nanti kita bikin IG live atau kita bikin YouTube konten di situ untuk kita bagikan, mengajak wisatawan Nusantara datang untuk berwisata di Indonesia aja. Respect. Pak, kalau ngomong-ngomongin Labuan Bajo, Pak. Kalau banyak orang bilang katanya pantai yang indah itu adalah Labuan Bajo. Nah, kalau menurut saya, menteri yang indah itu adalah Pak Sandiaga Uno, Pak. Karena Bapak dari Labuan, Eh, di hati masyarakat, Pak. Bisa aja saya ya. Gitu, Pak. Buset. Respect, respect, Pak. Aduh. Hah, kira-kira nih Pak Sandiku sayang. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Pak Sandi ingin menjadi menteri, Pak? Apakah Bapak hanya ingin sebetulnya, dibayar negara gratis jalan-jalan, Pak? sebetulnya saya tuh inginnya jadi wapres, tapi kan gagal. Jadi, Pengen jadi wapres gagal. jadi nggak pernah ikut audisi jadi menteri ini, nggak pernah. Tapi menteri ini diperintah oleh presiden. Jadi Jadi, kalau Pak. tadi pertanyaannya kenapa ingin jadi menteri, sebetulnya ini perintah dari Pak Presiden. Nah, sekarang kan lagi pas kebetulan pandemi seperti ini. Jadi saya melihat bahwa kita mau dimanapun kita berada, baik sebagai menteri, sebagai stand up comedian, kita punya tanggung jawab untuk membantu proses penanganan pandemi ini sehingga bangsa kita segera pulih dan bangkit, terutama bidang ekonomi. Jadi saya ingin menggunakan sektor yang sekarang ditugasi, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana tetap bisa bergerak, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan, tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu yang akan menjadi fokus saya. Dan saya sebetulnya pengen lebih banyak, karena ini berdasarkan pertemuan dengan teman-teman ya di masyarakat, bahwa bukan hanya berjualan online UMKM itu, tapi Ya, mereka harus meningkatkan keterampilan mereka untuk menciptakan konten-konten kreatif seperti yang dilakukan oleh Marcel. Jadi saya juga, kita punya program untuk pelatihan-pelatihan pembuatan konten-konten kreatif. Nanti Marcel ikut ngisi ya di situ ya. siap, Mas Menteri. Saya siap. Pokoknya ini kan akan direkam nih, berarti pasti akan jadi kan, Mas Menteri ya? Insya Allah ini Insya Allah. direkam dan insya Allah jadi. Amin, amin, Mas Menteri. Tapi, Mas Menteri, saya punya ada permainan, Mas Menteri. Silakan. Namanya itu pernah nggak pernah. Jadi Oh, saya cuma truth nanya or soal dare nih. gitu ya? Iya, Truth or dare gitu ya? iya semacam itu, tapi ini kayak permainan sobat miskin gitu, antara si miskin dan si kaya gitu, Mas Menteri. Katanya Mas Menteri kan katanya pernah susah, pernah miskin Iya, kan. Saya pengen iya. nanya Mas Menteri. Mas Menteri pernah nggak ke kondangan pakai sepatu futsal? Pernah nggak Mas Menteri? Gak pernah. Berarti belum miskin kamu, Mas. Aku pernah, Mas. Ya ampun. Kalau orang-orang lain Sepatunya ke warna kondangan, apa lagi? kenapa Sepatunya Mas? warna apa tuh? Warna apa Warna oranye, sepatunya? Mas. Sepatunya emang anak dejek banget saya nih. Terus bajunya, baju atasannya pakai baju apa? Atasannya itu pakai batik, Mas. Bawahnya celana pendek nomor 9, Mas. Aduh. Ini Nggak pernah. Kalah, nggak pernah. kalah. Tapi kalau mandi pakai sabun batang pernah nggak, Mas? Tadi pagi mandi pakai sabun batang. Seorang menteri masih mandi pakai sabun batang, Mas Menteri. Jadi gini, ada 3 sabunku. Ada 3. Sabun batang. Sabun batang itu aku pakai buat cuci tangan. Oh ya. Jadi kan air nyala nih, air dari Uh-uh. shower kan nyala. Aku pakai buat cuci tangan karena nggak tahu habis megang apa kan. Baru keramas dulu. Habis keramas pakai sabun yang cair. Pakai Ya. sabun yang cair. Ada satu yang sabun buat muka, sama satu lagi buat badan.
Ada tiga. Ada Tapi 3 ada sabun sabun. batang. Ada Ada sabun sabun batang batang. karena sabun batangnya itu mengandung antiseptik. Oh iya, kalau sabun batang saya mengandung ekonomi, Mas Menteri. Jadi itu emang sabun batang murah gitu di rumah saya. Jadi pernah dong ngalamin berarti kalau sabunnya jatuh diangkat penyok gitu Mas Menteri, pernah? Oh pernah. Tapi yang Ada bulunya nggak Mas? yang paling parah itu bro, yang paling parah. Aku pernah Heeh, ngalamin sabunnya jatuh heeh. pas lagi mandi di mana ya waktu itu ya. Terus ada pasir-pasirnya itu di Iya sabunnya. iya iya, Pernah nggak? nempel, nempel nempel gitu. Jadi harus kita bersihin pasir-pasirnya. Pernah kalau itu. Pernah pernah. Tapi pernah ngalamin nggak nih sabun batang kalau akhir bulan kan sisanya kecil-kecil tuh Mas Menteri. Ah, Terus nanti digabungin sama sabun batang bulan lalu. Jadi kayak reunian gitu, pernah ngalamin nggak? pernah. Terus diginiin Iya. Heeh. pakai air dilipat-lipat terus akhirnya dia menyatu tuh yang lama sama Iya, yang kecil. Bener nggak? benar benar. Aduh, Pernah. ternyata Mas Menteri miskin juga ya. Itu waktu Oh, itu kuliah. kuliah, Mas. Aduh, saya kira Mas Menteri udah kaya dari lahir, nggak juga berarti ya, Mas ya? Enggak, waktu kuliah pernah. Kan hemat, karena aku emang orangnya hemat. Iya, iya. Itu berarti namanya primitif, Mas. Apa tuh? Pria miskin kreatif. Ayo apa lagi? Ada lagi dong, tenang, tenang. Nih, Mas Menteri pernah nggak nih ngalamin makan somai yang ikannya sapu-sapu? Pernah nggak? Aku tuh pernah makan somai Uh-uh. yang ikannya itu banyakan ininya lah, banyakan sagunya daripada ikannya. Jadi jadi kenyal, cuman ikannya cuman ke bau aja, dirasanya di lidahnya nggak kecil, nggak kerasa, tapi di baunya bau ikan. Diasepin kayaknya itu, diasepin ikan tuh. Waktu di SMP 12, saya kan pernah SMP 12. sekolah SMP Negeri 12 di Wijaya. Itu baksonya apa siomaynya udah kecil, terus ya lebih banyak sagunya daripada ikannya. Ikannya hanya baunya aja, tapi rasanya pure nggak ada rasa ikan. Jadi ikannya tuh cuman udah pretelan doang, kecil-kecil doang gitu ya Mas Menteri ya. Iya benar. Aduh. Oh, tapi Mas Menteri, dirimu ada games lagi nggak Mas Menteri? Atau ada pantun lagi kah gitu? Kalau nggak ada, aku ada Aku nih Mas Menteri. pengen nanya nih, karena pernah nggak pernah, berarti aku Iya, sekarang gantian. Aku mau nanya sama Marcel. siap. Pernah nggak pernah ngerosting artis tapi orangnya baper terus nggak terima? Saya saya nggak pernah Mas. Saya nggak pernah. ah, Bersyukurnya saya nggak pernah mengalami seperti itu. Karena sebelum saya ngerosting, biasanya saya ngobrol dulu di belakang, saya minta maaf nanti kalau misalkan ada salah-salah kata gitu. Tapi yang saya lakukan adalah selama ini aman-aman saja Mas Menteri. Nah, itu kan kadang-kadang kan ya ada yang nggak terima, terus malah berujung apa ini alhamdulillah ya berarti nggak pernah. Nah, sekarang aku tanya juga, pernah nggak pernah Marcel nembak cewek sambil ngelawak? Aduh, saya kalau nembak cewek Mas Menteri itu saya nyatakan tanpa sekalipun lawakan. Tapi yang ngelawak biasanya jawaban dari dia Mas Menteri. Alasannya banyak. Alasannya katanya pengen belajar dulu lah. Pengen belajar dulu, nggak boleh sama orang tua. Padahal minggu depannya dia pacaran sama yang lain. Sakit banget Mas Menteri, sedih. Aduh, tapi sekarang mah wes. Sakitnya di mana tuh? Sakitnya di mana? Apa Mas Sakitnya di Menteri? mana? Jadi Sakitnya nih, di mana? saya kalau nembak dia di sini Mas Menteri, saya sakitnya di hati saya nih. Saya kalau nembak dia hari ini nih, ditolak. Ntar minggu depan dia ditembak sama cowok lain yang lebih ganteng dari saya Mas Menteri. Ih, diterima langsung Mas tanpa ada A I U E O. Tapi kalau itu dulu Mas, semenjak saya menjadi stand up komedian, masuk TV, weh, sekarang semua cewek pada datang ke saya Mas. Wih, Alhamdulillah. keren, Semua cewek datang ke keren. saya minjem duit Mas buat pacaran sama pacarnya. Sedih banget sih.
Sedih mas, ya, mas. Oke, terakhir, Siap. terakhir, Terakhir. nih. Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah manfaatkan status sebagai stand up comedian buat dapetin sebuah kemudahan? Em, pernah. Pernah. Gimana ceritain Pernah. dong? Pernah. Jadi ceritanya gini mas. Saya kan kalau dulu kan kalau saya ke warung saya teriak beli beli nggak ada yang keluar mas. Karena takut diutangin. Iya, takut diutangin gitu sama dia. Mas Menteri pernah kan ke warung kelontongan gitu mas? UMKM tuh mas. Yang kalau Iya, depan tuh ada beras. Kita teriak beli beli, abangnya belum keluar kita main-mainin beras biasanya tuh gini-giniin. iya, iya, iya. Puter-puter. Iya. Tapi semenjak saya jadi artis mas, semenjak saya jadi stand up comedian, wis, saya sekali lagi mas nggak pernah lagi ke warung dia, dia yang ke rumah saya mas, sambil teriak jual-jual gitu. Alhamdulillah, keren kan mas, keren kan? Terakhir, ini Iya keren mas. banget nih. Pernah nggak pernah niat bantuin orang tapi malah disangka maling? Ah, itu pernah mas, di Senen, saya pernah mas. Kok mas Menteri tahu ya? Jadi gini, ceritanya gitu mas. Di Senen tuh ada maling kan, dia lari mas, lari. Terus saya kejar dia mas, saya teriak maling, maling, maling. Saya malah ditangkap orang. Kata dia, hei maling, teriak maling gitu katanya mas. Serius, serius banget mas. Yang tadinya mau nolongin, ujung-ujungnya jadi BAP mas. Serius. Padahal lagi ngejar maling sambil teriak Iya, maling-maling gitu. teriak maling, maling. Ya Allah sedih banget saya ini. Kacau banget ini. Tapi kalau boleh tahu mas ya, kalau Mas Menteri nih, lagi zaman sekarang nih, pernah nggak ada yang WhatsApp gitu? Assalamualaikum Mas Andi, boleh nggak dipinjam 200 gitu, boleh? Ada nggak yang gitu? Ada tadi pagi, ada, dan modusnya banyak banget. Jadi Modusnya banyak modusnya banget ada mas. yang, iya modusnya, ya memang lagi keadaan ekonomi kan seperti sekarang lagi berat ya. Jadi ada yang, ini nggak tahu nih, ada yang serius, ada yang memang hobinya minjem, tapi nggak pernah dibalikin. Jadi kan kalau minjem itu kan konsepnya minjem kan harus membalikin gitu. Tapi Ah, kalau benar, misalnya setuju mas. minta, nggak pernah ada yang bilang minta gitu. Jadi selalu bilangnya minjem modusnya, tapi terus nggak balikin. Nah, akhirnya saya bikin yayasan. Nah, Karena saya bilang gini, saya tuh nggak mau minjemin sama teman, terus kalau nggak dibalikin uangnya, saya kehilangan dua. Kehilangan dua. Pertama kehilangan uang, kedua iya. kehilangan teman. Saya nggak mau kehilangan teman karena saya suka bersilaturahim. Jadi saya selalu bilang gini deh, kita buat yayasan aja yang fungsi dari yayasan itu adalah mengumpulkan uang untuk teman-teman kita yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Nah, jadi Oh, mereka tuh nggak malu-malu lagi datang SMS atau WA atau DM pinjam uang dan lain sebagainya. Mereka datang ke saya namain itu yayasannya Bank Infak. Jadi bak infak. Bank Infak itu dikumpulkan dan mereka memberikan pinjaman kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, jadi kita nggak ada rasa salah kalau mereka kesulitan, itu sudah diinfakkan oleh kita, Oh, tapi dikelola dengan profesional. Nah, ini mudah-mudahan sih di saat-saat yang sulit seperti ini bisa banyak membantu saudara-saudara kita, karena benar hari ini semakin banyak orang yang kehilangan mata pencarian, dia butuh bantuan. ya, ya, setuju sekali, benar. Makanya untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa bangkit ya mas ya dari semua kesusahan ini ya. Aduh, tapi menurut Mas Menteri, optimis kita ya Mas Mas untuk bangkit ya. Kalau saya ngelihat muka Marcel sih saya tambah optimis, karena Tapi mukanya sejujurnya Mas Marcel Menteri, ini ya, muka Marcel ini kenapa? bulat, Ah, bulat. Kalau orang-orang lama itu bilang ini muka hoki, muka amin, keberuntungan. Iya amin. benar, muka keberuntungan. Jadi terus kalau apa muka yang bawa keberuntungan itu bukan hanya memberikan semangat dan motivasi kepada kita, tapi juga mudah-mudahan
membawa rezeki yang melimpah buat kita. Amin banget Mas Menteriku saya. Ya ampun. Amin amin amin. Tapi kalau boleh tahu Mas, apa yang membuat Mas Menteri paling optimis dari segi Ya, kreatif dan juga pariwisata? saya ngelihat yang membuat saya optimis itu adalah keindahan alam Indonesia. Yang buat saya optimis adalah tingkat kreativitas orang-orang Indonesia itu luar biasa. Bagaimana mereka selalu mampu berinovasi, bergotong royong mengatasi setiap kesulitan yang mereka hadapi. Jadi ini yang menjadi nilai-nilai luhur bangsa kita, gotong royong, saling peduli, saling membantu. Dan ini yang membuat saya tambah optimis bahwa kita bisa melalui rintangan ini. Kita bisa melewati badai ini. Karena Amin. saya pernah mengalami kehilangan pekerjaan waktu saya di PHK pas krisis tahun 97. Jadi saya melihat waktu itu bahwa jika kita serius untuk berjuang dengan etos kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja penuh keikhlasan, mudah-mudahan bangsa ini bisa melewati cobaan ini. Amin banget. Amin amin amin. Tapi ketika Mas Menteri dulu mengalami kesusahan, apa yang pertama kali membuat Mas Menteri bisa bangkit lagi? Kalau dari Mas Menteri sendiri. Saya dulu baru nikah kebetulan, baru nikah. Terus yang membuat saya semangat adalah nasihat dari orang tua dan dukungan dari istri waktu itu. Jadi istri saya menjual perhiasannya dari ibunya waktu itu untuk menjadi modal awal daripada salah satu usaha saya. Jadi saya melihat bahwa kalau orang-orang sekitar saya semua menaruhkan semangat dan optimisme, saya harus lebih semangat lagi. Dan itu yang akhirnya menjadi pemicu semangat saya untuk membesarkan usaha yang kami mulai. Dan saat itu ya saya merasakan gitu bahwa ada tangan-tangan halus, ada kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami pada saat itu. Dan sekarang usaha kami sekarang sudah besar, ya istri saya salah satu yang paling menikmati karena setiap kali akhir tahun dia bilang, "Mana bagi keuntungannya? Saya dulu jualan perhiasan buat kamu, sekarang nggak usah hitung-hitungan. Sini mana? Hasil keuntungannya mana?" Semuanya direnggut lagi Mas. Jadi kayak, nggak usah sok ganteng lu, dulu kalau nggak ada perhiasan gue nggak begini lu gitu ya. Itu dia persis banget dia ngomong begitu. Dia kan orang Betawi. Dia orang Persis Betawi. banget, Dia ngomongnya begitu. Dia ngomongnya begitu. Ah, lu banyak laga lu. Dulu miskin aja. Kalau gua nggak jual perhiasan juga lu nggak punya usaha kayak begini. Gitu dia persis ngomongnya kayak gitu. Lucu banget. Bener, jangan-jangan saya istri Mas Sandi kali ya. Dia orang Betawi soalnya. Orang Betawi ya Mas ya. Mulutnya nyablak gitu. Nyablak banget. Tapi itu yang jujur tuh Mas. Itu yang diperlukan berarti dan. Iya benar. Jadi buat sekarang masyarakat yang lagi mengalami ya keprihatinan yang sangat mendalam, persatuan di antara kita, terutama saling mendukung, keluarga, suami istri, memberikan semangat, itu yang terpenting menurut saya. Kita harus ya sebisa mungkin juga saling menghibur ya. Apa yang dilakukan oleh Marcel ini menurut saya itu banyak berkah ya, membawa kebahagiaan buat orang lain. Jadi jangan kita susah melihat orang senang SMS atau senang melihat orang susah, tapi dibalik. Di saat sekarang ini kita harusnya senang melihat orang sukses seperti Marcel, dan kita merasa susah melihat orang lagi sulit. Jadi ini yang menurut saya kekuatan dari bangsa ini yang mudah-mudahan menjadi modal kita untuk bisa melewati badai pandemi COVID-19. Amin, amin, amin. Ampun, jadi bisa dibilang di balik pria sukses seperti Mas Sandiaga Uno ada seorang istri yang menjual perhiasannya. Betul banget. Kan hidup ini pengorbanan. Hidup harus pengorbanan. Tapi kalau pengorbanan yang kita bisa lakukan
kita bersakit-sakit dahulu. Jadi ya benar pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi sekarang ini saatnya kita ya bersusah-susah, tapi saya yakin di balik setiap kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan. Asal kita tetap istiqomah, kita tetap konsisten dalam berusaha dan tetap berikhtiar untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Respect mania, respect. Dan hari ini katanya akan ada hadiah dari Betul. Mas Menteri. Jadi apakah selain benar? daripada tas pinggang yang sudah diberikan kepada Marcel, ini Sobat Pesona yang beruntung akan dapat hadiah voucher GoPay dengan total nilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Mantap sekali. Jadi pertanyaannya tadi sudah diposting sepertinya, Mas? Sudah diposting. Jadi Sobat Pesona, ya silakan dijawab pertanyaannya tadi. Dan juga saya ingin mengajak kita semua di akhir dari Instagram Live ini untuk tetap optimis, kita tetap bersemangat karena masa depan adalah milik anak muda. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Mari kita rima tuh. Jangan jadi kaum perubahan dan jadilah agen dari perubahan. Respect banget nih. Wah, nanti akan ada 5 orang pemenang ya, Mas Andi? Ada 5 orang pemenang. Nanti tim Pesona Indonesia akan pilih pemenangnya. Tunggu pengumuman pemenangnya besok di Instagram Story @PesonaID_travel. Terima kasih Sobat Pesona untuk kebersamaannya selama 1 jam. Nggak kerasa ya kita ya di roasting, malah kerasa. Kalau ngerosting itu mungkin, kalau ngerosting malah ngerasa ya karena harus ciptain konten gitu. Benar. Kalau di roasting nggak kerasa tuh. Asik nih. Mungkin kalau misalkan nanti kita jadi Mas Menteri, kita bisa bikin podcast di depan komodo kali ya Mas Menteri ya. Jauh-jauh kali. Jauh-jauh ya, nggak boleh ya. Podcastnya di Puncak Waringin aja. Nanti kita siap. buat yang keren. Siap Mas Menteri. Siap. Terima kasih banyak. Sukses untuk Marcel. Ditunggu kiprahnya. Nah terakhir nih, boleh nggak pernah? Apa tuh Mas Menteri? Pernah nggak pernah Marcel keliling dan akhirnya kehabisan uang? Pernah Mas Menteri. Saya pernah ngalamin itu. Jadi, wah ini adalah yang selalu saya lakukan kalau saya lagi stres, Mas Menteri. Jadi kita manusia jujur-jujuran aja lah, pasti ada stresnya. Jadi saya kalau misalkan lagi stres, lagi pusing, Mas Menteri, saya selalu naik motor keliling Jakarta sampai bensin saya habis. Itu sambil nangis, Mas Menteri. Emang drama banget, saya anak FTV banget dah. Itu sampai saya dorong gitu Mas Menteri. Sampai apa ya? Kekesalan saya, kekecewaan saya dan stres saya hilang. Baru setelah itu baru saya pulang. Itu yang selalu saya lakuin Mas Menteri. Apalagi stand up komedian gitu, komedian yang kerjaannya menghibur semua orang ya ketika lagi ada di atas panggung, tapi kadang banyak komedian yang lupa untuk menghibur dirinya sendiri. Makanya saya punya cara yang seperti itu sih. Jadi kita sebagai jangan sampai kita stres karena karya kita gitu. Oke, terima kasih. Itu tips yang paling keren. Kita boleh menghibur orang, tapi jangan lupa menghibur diri sendiri. Supaya kita tambah kuat. Mantap, Mas Menteriku sayang. Terima kasih banyak, Marcel. Sampai jumpa. Nanti di lokasi setelah PPKM darurat selesai. Guys, tetap semangat. Tadi seperti yang saya bilang, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, bersama Pesona ID. Yes, we can do it. Mantap sekali. Dan jangan menjadi kaum rebahan. Kita harus menjadi agen dari perubahan. Terbaik. Love you Mas Andi. Sehat-sehat ya. Dadah. Mas Andi, aku screenshot boleh nggak? Screenshot boleh nggak screenshot? Boleh.
Wih, terima kasih Mas Andi, love you, sehat-sehat Terima ya. kasih. Sampai ketemu. Sukses semuanya. Siap Mas, love you dah. Bye. Nah, sudah selesai kita berbicara dengan Pak Sandiaga Uno. Terima kasih sobat-sobat Miss Queenku dan sobat pesona yang sudah menonton ini sampai akhir dan viewersnya masih ribuan. Dok, kayak lu terbaik ya pokoknya ya. Ya ampun, banyak pahala lu ya. Bantu anak yatim, anak miskin, bantulah. Oke, terima kasih sudah membuat hari ini menjadi bergembira dan ramai. Love you sobat pesona dan sobat Miss Queenku. Dari aku Marcelo Widianto dan Bapak Sandiaga Uno.